Oke, kemarin nih ada yang bilang seperti ini, Kaido the next nakama. Nah, selama duel Kaido nih dengan Baka Senju kita Monkey D. Luffy itu di atas kastil Onigashima, banyak sekali clue-clue kecil nih yang coba Oda berikan kepada kita semuanya mengenai Kaido ini yang sebenarnya. Walaupun bisa dibilang jika Kaido lah sang villain utama di saga Wano Kuni kali ini, namun penggambaran dari Kaido selama ini tidak benar-benar seperti villain yang sangat kejam, brutal, maupun menghalalkan segala cara dalam upaya demi mencapai tujuan-tujuannya. Bahkan nih, walaupun Kaido adalah karakter antagonis di sini, namun Kaido ini memiliki jiwa kesatria yang sangat besar. Salah satu bukti nyatanya adalah saat dia sangat-sangat marah nih ketika bos dari CP0 itu membantunya dengan menahan pergerakan Luffy agar Kaido dapat dengan mudah mengajar Luffy. Jika memanglah villain sejati, pastilah Kaido justru akan senang dengan adanya bantuan dari bos CP0 ini, dan bukannya marah bahkan sampai mengajar si bos CP0 itu. Sepertinya teori mengenai Kaido lah yang membentuk Luffy menjadi Joy Boy itu adalah benar adanya pula. Lalu bagaimana tanggapannya dengan Arbel dahulu jika Kaido ingin seperti Joy Boy? Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai Kaido akan menjadi bagian dari aliansi penting topi jerami One Piece Theory 1046. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Dan pula nih, biar nggak ketinggalan info dari One Piece dan Shinobi, bisa kalian support nih channel ini agar terus berkembang dan memberikan info untuk nakama semuanya. Oke, feel free subscribe gratis. Kita lanjut. Nah, sesuai ekspektasi nih, chapter 1045 kali ini memang tidak seseru dan semenarik dua chapter yang sebelumnya, dimana ada kejadian besar yang terjadi seperti kekalahan telak Luffy dari Kaido untuk yang ketiga kalinya, dan juga kebangkitan kembali Luffy dengan buah iblisnya yang ternyata adalah buah iblis dari tipe Zoan bernama Hitohitonomi model Nika. Nah, sebenarnya nih memang sangat wajar jika di chapter 1045 ini tidak seseru chapter-chapter sebelumnya. Pasal memang seperti itulah pola yang dilakukan oleh Oda Sensei selama ini. Dimana nih jika udah dua chapter beruntun yang epic atau ada sebuah kejadian besar yang terjadi di dua chapter secara berurutan, maka pasti di chapter berikutnya akan terlebih dahulu dijeda untuk vibesnya, alias tidak akan menjadi chapter yang se-epic dua chapter sebelumnya itu. Oke, marilah kita lupakan dulu untuk chapter 1045 ini dan kita berfokus ke Yonko Kaido. Kita tahu nih, bahkan setelah selama ini Kaido itu masuk ke dalam alur cerita One Piece sendiri, kita masih belum banyak diberitahu ataupun diberikan penjelasan mengenai cerita masa lalu dari sosok Kaido ini. Hanya dua panel kecil flashback saja yang diungkapkan oleh Oda mengenai masa lalu dari Kaido itu. Dan itu pun dari flashback King alias Arbel, tangan kanan sekaligus komandan bajak laut hewan buas miliknya itu. Di flashback dari King sendiri itu, Kaido muda tuh sangat-sangat yakin dan percaya diri nih mengatakan kepada King jika hanya dialah satu-satunya orang yang mampu mengubah dunia itu. Dan di panel selanjutnya Kaido memperjelas maksud dari perkataannya yang mampu mengubah dunia itu. Kaido berkata jika orang yang dapat mengubah dunia ini adalah Joy Boy. Ya, seperti sudah kita tahu nih, di masa mudanya dahulu Kaido sangat berambisi untuk dapat mengejar gelar Joy Boy sendiri. Namun tak kejadian apa yang justru membuatnya berubah dan bahkan malah menjadi salah satu orang yang menghabiskan waktunya untuk mabuk dan mabuk saja. Oke, ini hanya secuil dari masa lalu Kaido yang diperlihatkan, dan itu pun hanya dari flashback King dan bukan dari Kaido itu sendiri. Namun sudah berarti sangat-sangat dalam sekali nih. Bagaimana nantinya akan kita diperlihatkan lebih dalam lagi mengenai masa lalu dari Yonko Kaido ini. Dan terlebih lagi pula jika itu berhubungan dengan mantan kaptennya di masa lalu yang legendaris itu, Rock D. Sebex. Dan ini pasti bakalan epic parah sih. Sebagai seorang Yonko nih, sudah pasti Kaido akan memiliki informasi yang akurat dan lebih banyak dibandingkan dengan bajak laut lainnya. Dan ada satu misteri besar yang secara tidak langsung diungkapkan oleh Kaido ini kebenarannya. Nah, kalian tentu masih ingatkah Kaido pernah mengatakan kepada Luffy jika dia tidak bisa menjadi Joy Boy. Nah, di sini secara tidak langsung Kaido mengatakan jika Joy Boy itu bukanlah nama dari seseorang di masa lalu, kekuatan atau apapun, melainkan Joy Boy adalah sebuah gelar atau julukan yang bisa diraih oleh semua orang. Nah, mungkin karena Kaido tahu apa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sebagai Joy Boy, namun ada yang tidak dapat dipenuhi olehnya dan akhirnya membuat Kaido itu frustrasi dan menjadi Kaido yang suka mabuk seperti yang sekarang kita kenal ini.
Dan ini pula lah yang menjadi Kaido memilih Wano Kuni sebagai markas untuk bajak laut hewan buasnya itu. Kaido di sini sudah tahu nih jika Wano adalah tempat yang sangat spesial dan memiliki hubungan yang erat dengan Joy Boy yang terdahulu. Karena itulah dia menunggu nih dan mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Joy Boy di masa depan nanti. Ya, secara gampangnya adalah Kaido ini menjadi orang yang mengetes seseorang yang akan menjadi Joy Boy itu sendiri. Apakah orang ini benar-benar pantas atau tidak sama sekali. Dan ya, kita tahulah siapa orang yang ditunggu-tunggu oleh Kaido dan juga digadang-gadang akan menjadi the next Joy Boy itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Bakasencho kita, Monkey D. Luffy. Kita tahu di awal pertarungannya sendiri dengan Luffy, Kaido itu memang sudah dengan tegas mengatakan jika Luffy tidak akan bisa menjadi Joy Boy, bahkan meremehkannya karena Luffy itu sangatlah lemah. Namun di sisi lain nih, Kaido itu sangat menikmati pertarungannya dengan Luffy sendiri. Bukan hanya sekali saja Kaido itu mengatakan kepada Luffy jika semakin senang bertarung dengannya, dan senyum Luffy semakin membesar pula. Bahkan setelah Kaido tahu nih jika Luffy belum mati setelah menerima pukulan telaknya itu. Nah, di chapter 1044 itu Kaido yang juga berulang kali mengatakan terima kasih kepada Luffy karena dia masih hidup. Lebih dari itu nih, Kaido pun juga meminta maaf kepada Luffy karena di pertarungan yang sebelumnya sempat diganggu oleh agen CP0. Seorang Yonko sekelas Kaido pun memiliki banyak respect nih yang begitu besar terhadap kapten kita yang satu ini. Padahal kita tahu pun seberapa jauh perbedaan usia mereka. Nah, jadi tidak heran memang jika Kaido ini adalah salah satu karakter antagonis, namun memiliki banyak fans di kalangan pembaca manga One Piece sendiri. Oke, sebagai penutup nih, ada dua opsi yang untuk apa yang terjadi dengan Kaido setelah kekalahannya melawan Luffy. Yang pertama, Kaido akan mengakui kekalahannya di tangan Monkey D. Luffy. Namun, tentu tidak akan semudah itu pula Kaido menyerah dan mengakui kekalahannya sendiri. Seperti yang kita tahulah bahwa Kaido saat ini sepertinya masih menyimpan kartu asnya yang lain, alias dia masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dengan dipermalukannya Kaido oleh Luffy nih di chapter 1045 ini, admin yakin jika di chapter depan akan kembali terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Luffy dengan Kaido. Pertarungan final di mana Kaido dan Luffy akan mempertaruhkan segalanya di pertempuran akhir ini. Dan untuk opsi yang kedua nih, walaupun hanya kecil kemungkinan, namun bisa jadi dengan kekalahannya dari Luffy ini membuat Kaido itu sadar dan kembali mengingat masa mudanya dahulu yang sangat berambisi untuk menjadi seorang Joy Boy. Namun setelah segala upaya yang dia lakukan, pada akhirnya dia tetap tidak bisa menjadi seorang Joy Boy seperti keinginannya dahulu. Ya, seperti yang sudah jelaskan tadi nih, karena Kaido gagal mencapai tujuannya untuk menjadi Joy Boy sampai pada akhirnya membuatnya depresi dan memutuskan untuk mengubah tujuannya. Semua ingin mengubah dunia menjadi Joy Boy. Kini tujuannya adalah menjadi orang terkuat untuk mencari Joy Boy yang selanjutnya. Dan ya, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Kaido sendiri nih, dimana dia akhirnya menemukan seorang pemuda yang sudah bisa dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi Joy Boy. Dan bahkan Zunisa sendiri pun sudah mengatakan jika dia adalah Joy Boy, Monkey D. Luffy. Nah, pada akhirnya bisa dibilang nih, jika tugas Kaido itu sudah selesai sampai di sini, Joy Boy sudah dia temukan. Lebih dari itu, sosok Joy Boy yang baru ini juga mempunyai kemampuan untuk dapat mengalahkan bahkan membunuhnya. Maka disinilah Kaido akan memilih untuk mati di tangan Joy Boy yang baru alias Monkey D. Luffy. Nah, bisa aja seperti itu. Bersama dengan ini pula lah Kaido sudah merestui Luffy untuk menjadi Joy Boy dan mengubah dunia. Ini juga yang mendasari admin di pembahasannya sebelumnya nih, membuat teori jika Kaido memang dengan sengaja membentuk Luffy untuk menjadi seorang Joy Boy. Pasalnya, memang berkat Kaido lah pada akhirnya Luffy ini bisa membangkitkan kekuatan sejati di dalam buaya iblisnya sendiri, yaitu Hito Hitonomi model Nika. Nah, gimana nih? Apakah mungkin Kaido akan benar-benar tewas di tangan Luffy? Atau mungkin setelah dia mengetahui Joy Boy itu sebenarnya, akan ada kemungkinan para bajak lautnya dan dia sendiri bergabung atau membentuk aliansi dengan Luffy dan membentuknya seperti halnya dengan Carlot Katakuri yang sama-sama baik dengan Luffy. Dan kita tahu pula bahwa persamaan keduanya itu meskipun antagonis, tetapi mereka sangat bijaksana dan respect dengan lawannya, termasuk Monkey D. Luffy itu sendiri. Gimana menurut kalian guys? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain seorang wibu, nah ini bisa dicek nih di DRTV Industries brand Asian Pop Culture. Kalian tetap bisa tampil kece nih dengan kaos bertemakan anime dan desain yang kekinian, culture-nya itu keren-keren. Di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV sendiri. Yang pertama itu ada Kawaki Oni Dragon dan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua ada Mitsuki Happy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya sendiri. Nah, di next chapter kedua nih, DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece sendiri dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya. Oke?
So guys, setelah tadi breakdown kita nih mengenai Kaido akan menjadi bagian dari aliansi topi jerami setelah kekalahannya itu dan setelah menemukan sosok dari Joy Boy sendiri. One Piece Teori 1046. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.